Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu yang saya sayangi, karena Allah kita mulai kembali pelajaran kita Rasulullah. Baik, kemarin kita sampai halaman Halaman sebentar Ustaz. Halaman 64 Ustazah. 64 ya. Senin ya? Senin. Halaman 66 Ustazah. Senin 2 Senin 21 ya. 21 Juli. Karena tanggal 4-nya libur ya Ustazah. Oh iya. Baik, ibu. Yang ini berarti ya Bu ya, Anis Al-Fa'il ini ya. Nah, maaf Ustazah. Close the door. What you know? Baik, Anis al-fa'il fi kulli minal jumal al-atiyas. Anis ini adalah singkatan dari, maksudnya adalah kata perintah dari mu'annas. Maksudnya, bikinlah mu'annas dari eh, fa'il. Fa'il berarti si pelakunya gitu kan ya, Bu, ya, yang melakukan tiap-tiap kalimat di bawah ini. Kemarin sudah kita jelaskan ya Bu, tentang mu'annas, muzakkar, ya, kemudian eh turunan-turunannya ya Bu ya, berdasarkan fi'il dan sebagainya. Maka sekarang nih nyampe di prakteknya ya Bu ya, nyampe di prakteknya kita diminta untuk membuat atau menggantinya menjadi muannasnya. Kalau sini kharaja Muhammad. Kalau kharaja Muhammad berarti si Muhammadnya adalah muzakkar. Maka kita diminta menjadikannya muannas. Maka menjadi kharaja. Kalau muannas berarti dia menjadi kharajat, ya. Karena dengan tata anis yang di belakang ini menjadikan kharaja tadi muzakkar menjadi menunjukkan muannas. Kemudian si Muhammad ini kita ganti menjadi Aminah, yaitu karena kenapa? Karena dia harus dimuannaskan. Kemudian dari sini eh, kita diminta ya Ibu ya untuk mengubahnya menjadi muannas. Baik, kita mulai dari pertama Bu Ani. Ya, dari Bu Ani dulu untuk Bu Ani. merubahnya jadi muannas. Zahaba al-mudarris ilal fasli. Ibu ganti menjadi muannas. Silakan Ibu. Mungkin Annya masih sholat Ustazah. Tadi izin sholat. Oh, Silakan Om berarti Nur Bu Hidayat. Nur, silakan Bu. Ustazah ini sudah Ustazah. Sudah ya? Gimana? Sudah ya Ustazah. Sudah sampai itu kemarin sudah selesai sampai Ya, 4 itu. Terus yang Oh, yang yang bawahnya yang belum yang ke ya? bawah, Yang yang ke bawah yang bawahnya. belum Ustazah. Saya nggak bisa ini Ustazah, saya sedang migrainnya kambuh terus mual gitu Ustazah. oh, baik-baik Ibu. Jadi nyimak aja ya Bu ya. Iya, nyimak aja Ustazah. Ini alhamdulillah matanya bisa dibuka Ustazah, tadi nggak bisa berputar dunia ini Ustazah kalau dibuka matanya. Astagfirullahaladzim. Yang kelima lagi Iqra. Yang kelima. Iqra. Iya, Iqra Iqra. ini
Oh, yang Al kelima lagi ya, Bu ya. Oke, hati sama berarti yang kelima. Iqra al-jumal al-atiyah. Iqra berarti kita disuruh membaca. Iqra apa kalimat yang ada di bawah ini. Maksudnya kita disuruh membaca aja, yaitu minal fata alladzi kharaja min baitikal an huwa ibnu ammi. Tentang alazi kemarin sudah ada saya jelaskan nggak ya Bu? Bu ya? kayaknya yang kelas umum apa ya Ustaz? Kemarin Kayak apa Ustazah ya? jelasin Kayaknya itu apa namanya Ustazah? Domir-domir itu Ustazah iya, kemarin itu Mudhari. fi'il mudhari Ustazah kemarin Mm-mm. itu. Di situ. Yang zi belum ya Bu ya? Yang Belum. belum Ustaz. Kemarin sampai fi'il mudhari. Madi sudah, terus mudhari gitu Ustazah. Terus kemarin itu. Oh, berarti tentang itu dulu, tentang itu ya Bu ya, baik-baik. Baik. Berarti alazi ini belum dijelaskan, berarti ini yang akan saya jelaskan sebentar lagi ya. Oke. Perasaan saya pernah menjelaskan, tapi kayaknya di kelas satu lagi kayaknya ya Bu ya, bukan di sini ya. Baik, kita Kemarin itu mulai. isim-isim nakiro sama makrifat itu Ustazah. Terus kita sambung ke domir apa sih kemarin itu fi'il mudhari itu Ustazah. Mudhari. Heeh. Fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ya, kayak situ. Baik. I just realized there's third one. This one. How can you do one time? No, no. Don't you? Yes. Come back there already. And four. Baik Ibu-ibu, ini di sini saya ingin menjelaskan sebentar tentang isim mausul. Isim mausul adalah isim sambung ya Bu ya. Tapi kita di sini kita ada dijelaskan kan Bu ya tentang mu'annas kemarin. Insya Allah bisa dipahami ya Bu ya apa yang dimaksud dengan mu'annas. Insyaallah Ustazah. Insya Allah. Baik, ketika kita sudah memahami mu'annas, maka akan mudah untuk memahami isim mausul. Isim mausul adalah isim atau kata sambung. Mausul itu berasal dari kata wasola. Wasola artinya itu adalah kata sambung ya, ya. Wasola itu artinya menyambung. Maka isim berarti kata benda, mausul kata benda yang disambungkan. Maka di sini kalau di dalam mu'anas itu kan ya Bu ya ketika kita pelajari mu'anas itu adalah dua isim
tetapi mengandung kata sifat. Nah, berarti kata sifatnya adalah yang keduanya. Kata sifatnya yang kedua gitu kan. Jadi ketika kita mengatakan ini mengatakan mu'annas, yaitu berarti ada kata yang tersirat di dalamnya, yaitu kata yang gitu. Rumah yang besar, rumah yang indah, atau rumah yang cantik gitu, Bang. Nah, kenapa bisa digunakan kata yang atau kata sifat? Karena di situ contohnya kayak gini ya, Bu ya. Al-Baitul Jamil. Udah. Al-Bait. Jamil. Al-Bait artinya rumah, Al-Jamil artinya indah. Kedua-duanya sama-sama isim. Cuman bedanya Al-Bait kata benda, sedangkan Al-Jamil adalah kata sifat. Tapi dia kedua-duanya adalah isim. Maka ketika kedua-duanya adalah isim, tetapi yang satu kata sifat, maka si Jamil itu mensifatkan kondisi rumahnya. Bagaimana kondisi rumahnya? Yaitu rumahnya indah. Kemudian eh, Al-Baitu ini apa namanya? Ini sama-sama isim ya, Bu ya. Kemudian ada beberapa kata yang mana katanya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata sifat yang seperti Jamil ini. Tetapi butuh penjelasan yang maknanya bisa disisipi yang. Ini kalau kita mengartikan Al-Baitul Jamil, maka ada tersisip kata yang di dalamnya. Rumah yang indah. Nah, namun ada beberapa kata yang tidak bisa digunakan dengan kata sifat untuk menjelaskannya, tapi disisipi dengan kata yang. Nah, dengan hal demikian, maka kita gunakan isim mausul, yang mana dia menjadi penghubung ya, Bu ya. Maka allazi untuk muzakkar, allati untuk muannas. Contohnya kayak gini ya, Bu ya. Al-miftah nih yang nomor 3 ini, al-miftah allazi alal maktab. Nih ketika kita pahami al-miftah. Al-miftah ini kata apa Bu? Isim atau fiil? Isim miftah. Isim, nama benda. Isim. Ya, Bentar, isim tapi kata benda. Benda. Kemudian kita ingin menjelaskan kondisi miftah itu dia berada di atas meja. Nah, bisakah kita menggunakannya dengan menggunakan kata sifat? Tidak bisa, Ustazah. Tidak bisa. Nah, karena Iya. tidak bisa, maka kita butuh kata penyambung untuk memiliki makna yang, gitu kan, untuk menjelaskannya. Yaitu maka kita menggunakan kata allazi. Miftah yang mana? Kunci yang mana? Kita minta kuncinya yang ada di atas meja, alal maktab. Seharusnya kalau memang iya, seharusnya ini alamat maktab ini seharusnya kan kata sifat seharusnya kalau memang iya. Cuman ini dia bukan kata sifat. Karena dia bukan kata sifat, ala ini adalah huruf jar, maktab ini kata benda, maka untuk penghubungnya adalah dengan menggunakan alazi untuk menjelaskannya. Berarti meja yang di atas apa kunci Kunci. yang di atas meja, maka dibutuhkan alazi. Kira-kira bisa dipahami ya, Bu ya? Maka bisa juga digunakan setelah alazi ini yaitu fiil atau kata kerja yang kemarin. Baik itu kata kerja yang telah lampau ataupun kata kerja yang sedang berlalu. Namun
bisa kita pahami fungsi alazi itu adalah kata penghubung yang mana di dalamnya tersimpan makna yang gitu kan. Yang itu untuk menjelaskan kondisi yang dijelaskan. Nah, dia menjelaskan alazi ini yaitu kondisi yang dijelaskan apa? Yaitu si miftah ini. Bagaimana si miftah itu? Yaitu dia berada di atas meja seperti itu ya Bu ya. Contohnya lagi ini yang nomor satunya. Al-fata itu artinya anak bujang atau pemuda. Apa namanya? Pemuda, allazi, pemudanya kita pengen yang mana gitu kan. Kalau umpamanya kita menggunakan kata sifat, kita sudah bisa membuatnya menjadi mu'annas gitu. Pemuda yang mana? Pemuda yang ganteng. Maka umpamanya maka menjadi al-fata al-jamil. Tetapi untuk menjelaskannya ini kita tidak bisa menggunakan kata sifat. Nah, karena kita tidak bisa menggunakan kata sifat, maka kita menggunakan isim mausul. Karena fata adalah laki-laki atau muzakkar, maka kita gunakan alazi. Fata mana? Bagaimana? Pemuda yang bagaimana yang dimaksudnya? Yaitu pemuda yang keluar dari rumah engkau sekarang. Jadi, setelah al-mazi itu bisa dalam bentuk jar majrur, bisa dalam bentuk fi'il ya, bisa dalam bentuk fi'il, yaitu kharaja. Berarti pemuda yang keluar dari rumah engkau, dia adalah anak paman saya. Jadi di sini bisa dipahami ya Bu ya, mana al-lazim. Nih, contoh yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga. Al-fatatu artinya pemudi. Nah, kalau dia pemudi, maka kita menggunakan alati, yaitu menunjukkan perempuan. Bagaimana pemudi yang mana yang dimaksud? Yaitu pemudi yang keluar dari rumah engkau sekarang. Dia adalah ini saya. Falah itu berarti bibi saya. Bintu. Mm-mm. Kira-kira ini bisa dipahami ya Bu ya penggunaan ismul mausul. Bisa, Ustaz. Paham insya Allah ya Bu ya. Maka saya minta coba dari salah satu ibu memberi contohnya dengan isim mausul. Kira-kira ibu siapa yang mau? Silakan ibu. Coba ya. Minal madrasati. Atau kita bikin satu-satu aja gantian ya Bu ya biar bisa semuanya. Baik, kita mulai dari Ibu Ani. Silahkan Ibu Ani. Ibu Ani udah selesai sholat kayaknya. Silahkan Ibu coba bikin kalimat dengan menggunakan isim mausul. Isim mausul. Isim mausul. Apa ya? Isim mausul. Itu tadi contohnya al-miftahu alladzi 'alal maktabi ya, Ustazah. Iya, contohnya itu pertama. Nah, sekarang Ibu bikin contoh. Oke. Em, alah, aku asa as-sa'atu alladzi alal jid. Boleh Ustazah? Gimana Ibu? Maaf Ibu. Hah? As-sa'atu alladzi 'alal jiddar. Boleh Ustazah? Nah, as-sa'a itu muzakkar atau muannas Ibu? Oh, mu'annas ya, Ustazah. Mu'annas. Jadi gimana Ya, tuh? sa'a berarti menggunakan al. Al, Alati. alati.
Oh Iya, iya, karena sa'ah adalah mu'annas. Maka dia menjadi as-sa'atul lati alal jidar. Apa? Jam yang di atas dinding. dinding ya, Bu ya. Betul. Baik, yang kedua silakan Bu Nur, coba Bu. Nah, as-sayyaratul as-sayyaratul lati apa ya, mobil yang alal kabir gitu. As-sa'atul apa Bu? As-sayyaratul Sayyarah? as-sayyaratul lati Hmm. mobil mobil yang kabir, tunggu, mobil yang besar gitu ya, keluar dari sekolah gitu boleh. Kalau bahasa Indonesianya dulu. As-sayyaratul lati gimana Bu? As-sayyaratul lati as-sayyaratul lati kabir Hmm. Kira itu kata as-sayyaratul kabir kharajat minal bait minal 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 madrasati. ya as-sayyarah allati kharajat minal madrasah. Berarti mobil yang keluar dari sekolah. Nah, bagaimana kondisinya, Bu? Mobilnya mu'annas. Ya, berarti karena sayyarah itu mu'annas, berarti dia digantinya dengan hiya domirnya. Berarti Iya. hiya. Iya. Nah, Iya, itu kan ya. Iya, kabiratun. hiya. Iya, iya kabiratu. Iya, hiya kabiratun bisa. Oke, nomor 3, Bu Ila. Al-qamisu alladhi Ibu Ila, maaf di sayanya kurang kedengar suara Ibu, maaf. kedengar ya. Ini saja udah kedengar. Nah, itu kedengar Ibu. Al-qamisu alladhi ala sarirun. Iya, al-qamis alladzi ala sarir. Yaitu baju yang di atas meja. Buni, silakan Buni. Tempat tidur. Namun saja apa itu? Sebentar saja. Bakorotun yang gemuk apa yang kabirun gitu saja. Al-Baqaratu. Iya. Kabirun gitu. Kalau kabirun maka dia menjadi naat man'ud Ibu karena setelah Bakorotun al-kabiru alladzi lil Baqarah allazi atau allati Ibu? alati ya, alati. Ya, Alati al-Baqarah allati lil falahi. fil apa Bu? Falahi, petani. Falah artinya Falah. petani Bu. Petani. Kalau Ya, milik sawah petani. mazro'ah. Oh, kalau milik petani gitu nggak boleh. Oh, Li
Lat, Hmm, oh, Allah yang ada di ada sawah gitu saja apa? Baqaratu. Al-Baqarah allati fil mazra'ah, sapi Ah, yang ada di ya, sawah. sama. Fil mazra'ah allati fil mazra'ah, sapi yang ada di sawah. Gitu ya, Bu, maksudnya, Bu. Iya, naam saja. Oke, jadi Al-Baqarah allati fil mazra'ah. Oke. Dari sini insya Allah ya Bu Ibu ya bisa dipahami ya Bu dengan kata al-isim mausul. Allah. Bisa Ustazah. Kalau Bu Arini mau nyoba, Boleh Ustazah. Coba. silahkan ya Bu. Bisa enggak ya? Ar-rijalu allazi ja'a ilal baiti huwa sodiqi. Ya, Laki-laki ar-rijal yang datang ke rumah adalah allazi temanku. ja'a Ja'a ila ilal baiti huwa saya. Huwa sodiqi. Dia teman saya. sadiq. Laki-laki yang datang ke rumah saya, dia adalah teman saya. Teman-temanku. Hai. Tuh. Masya Allah, Ibu. Oke, berarti di sini kita sudah memahami ya Bu ya penggunaan isim mausul. Maka ini di sini ada beberapa contohnya ya Bu ya. Manil, man siapa pemuda yang keluar dari rumah engkau sekarang. Maka dijawab dia adalah Ibnu Ami. Dia adalah anak paman Ya, yang kedua, siapa pemudi yang keluar dari rumah engkau sekarang, ya Muhammad? Dibilang, dia adalah bintul khalati, dia adalah anak bibi saya. Nomor 3, limanil miftah, siapa yang punya kunci kunci yang yang ada di ya. atas meja? Maka dijawab, walil mudaris, dia adalah untuk guru saya. Dia adalah punya guru ya. Berarti si kuncinya itu milik si guru. Oke. Nomor 4, lima nisa'ah. Siapa yang punya jam? Jam yang bagaimana? Yaitu allati alas sarir. Yaitu jam yang ada di atas kasur. Dia lizauji ukhti. Dia adalah milik suami Suami. saudara perempuan saya. Oke. Yang keenam, akmil al-jumal al-atiyah biwad'i isim mausul munasib. Yang keenam, sempurnakanlah kalimat yang kalimat di bawah dengan menggunakan isim mausul yang cocok. Contohnya, kalau dia muannas berarti menggunakan allati. Kalau dia muzakkar berarti menggunakan allazi. Baik, kita mulai dari Bu Ani. Nomor 1, Alkitab titik-titik al-maktab lil mudaris. Buku yang ada di atas meja adalah punya guru. Maka di sini cocoknya allati atau allazi. Silakan Bu Ani. Al-kitabu alladhi 'alal maktabi lil mudarris. Ya, Alkitab allazi 'alal maktab lil mudaris. Nomor 2, Ibu Nur, yaitu al-qalam. Al-qalam alladhi fi haqibati maksurun. Ya, nomor 3, Bu Ila. As-sayyaratu allati kharajat minal mustasfi alil Minal talibil jadid. mustasfa. Mustasfa Allati talibil jadid. Al-an li tabib al-jadid, yaitu mobil yang keluar dari rumah sakit. rumah sakit sekarang adalah milik dokter yang baru. Oke, nomor Yang baru. 4, Bu Al Ni, silakan Ibu. al-kalbulazi
fil hadikoti ya Ustazah. Hadikoh. Iya, fil hadiqati Fil hadikoti marido. maridun. Marido. Mm-mm. Maridun artinya sakit. Berarti anjing yang, maaf Ibu, yang ada di kebun adalah sakit. Oke, nomor 5 Ibu, berarti Ibu Arini mau nyoba nomor 5. Coba Ustazah, al-lazi itu Ustazah ya. Al-fatah, al-lazi khoroja, Al-Fatah. al-lazi khoroja minal masjidi. Al-an ibnul muazzin. Oke, Ustazah. Ya, Berat, Ustazah. pemuda yang keluar dari Keluar masjid dari sekarang masjid itu sekarang adalah anaknya anak muazzin. dari yang Muazzin. azan. Ya. Azan. Nomor 6. Balik lagi ke Ibu Ani, silakan Ibu. Tilkal batatul lati tahta syajaratil baitil falah. Li bintil falah. Oke. Libintil Yaitu batoh artinya adalah bebek. Nah, bebek itu bebek yang keluar bebek itu yang di tahta. Tahta artinya apa, Bu? di bawah. Di bawah. Bawah. Tahta ya di bawah. Kalau waro'a Di belakang. Belakang. ya di belakang. Yaitu yang berada di bawah pohon adalah miliknya. Li di sini artinya milik, berarti yaitu kepunyaan bintul falah, yaitu anak Perempuan. petani. Nomor Perempuan 7, Bu Nur, silakan Bu Nur. Al-baitil jadid alladzi fi dzalika syari' lil wazir ya. Lil wazir. Ya, rumah baru yang ada di jalan itu adalah milik milik wazir ini, kementerian ya. Milik direktur ya. Sahlun jidan. Oke, nomor 8 Bu Ila, silakan Ibu. Ad-darsu alladhi ba'da hadha ad-darsi sahlun jidan. Iya, pelajaran yang sesudah pelajaran ini sahlun artinya murah sekali. Mudah. Nomor 9 Bu Ya. Ni, silakan Bu. Manil fatalatul lati jalasat amamal Man berarti Bu, kalau kalau ada setelah tulisannya seperti ini atau antara man atau min, kita ragu ya bacaannya gitu ya Bu ya. Maka kita lihat dengan tanda ini. Jikalau seru biasanya ditanya itu adalah man, siapa? Manil Manil. fatalatul lati jalasat. Iya. Man fatah titik-titik jalasat amamal madrasah. Silakan Ibu. Oh ya. Sudah ya. Berarti manil fatah berarti menjadi Alati, yaitu pemuda yang duduk di depan sekolah. Siapa pemuda yang duduk di depan sekolah? Maka dijawab dia adalah pelajar dari Malaysia. Oke, nomor 10. Berarti Bu Arini pengen coba Bu nomor 10. Itu nomor 10 itu uslikal akibat. Akibatul lati itu saya. Akibah artinya tas. Ya, tas. Apakah tas itu? Berarti itu alati Ustazah, alati tahtal. Maktabalika. Ya, Khalid. Alati Ustazah. Apakah tas yang
Yang di bawah meja punya Iya, siapa ya yang Khalid? di bawah meja Meja adalah milik engkau milik ya Khalid. Khadijah. Ya, Jawabannya Ya lah. Khalid itu Dia Ustazah. ya Khalid. dia milik Iya teman saya teman laki-laki saya. Muhammad. Nah, Oh, di sini apa Ustazah? Muhammad. Apa, Bu? Muhammad. Ya Khalid di situ Ustazah sama ya. Oke, lanjut yaitu al-kalimah al-jadidah. Ini kita di sini melihat kata-kata yang baru gitu kan. Yaitu contohnya kata baru yang kita dapatkan adalah al-ammu. Ammu itu artinya paman. Khalu artinya bibi. Bedanya ammu dengan khalu, kata am adalah untuk saudara bapak, saudara laki-laki bapak kita. Al-khalu ini digunakan adalah untuk saudara Laki. dari pihak ibu. Nah, ini bedanya ya. Kalau ada yang manggil am, oh berarti si itu tuh adalah saudara bapaknya. Tapi kalau dipanggilnya khal, oh berarti itu saudara dari ibunya. Terus ada al-ammah. Ammah itu artinya paman. Ini dengan tamat buta. Oke, al-falah. Al-falah artinya ini apa namanya bibi, tapi bibi untuk yang perempuannya. Al-falah. Maka dia uhtul ummi. Gitu. Dia adalah saudara Tul abi. kita. Al-falah artinya adalah Allah. Tul al-falah artinya petani ya Bu ya. Mustasfal wiladah. Mustasfa berarti itu adalah rumah sakit, wiladah yaitu melahirkan atau persalinan. Nah, berarti Rumah sakit bersalin. iya, RB, rumah sakit bersalin. iya, oke. Dari sini bisa dipahami ya Bu ya. Oke, saya ke atas lagi ya. Bentar. Oke, ini pelajaran baru ya. Kita simak bareng-bareng ya, Bu ya. Ada sursalis asyar. Das artinya pelajaran. Asalis artinya 3. Asyar artinya 10. 3 tambah 10 berarti 13. Pelajaran ke-13. Itu manha ulal fityatul tiwal ya Ali. Ini di sini percakapan ya Bu ya. Kemudian hum tulabul judud. Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumala'uk wa zumala'ik. Hum fi fasli. Ahum mujtahidun. Nah, hum mujtahidun. Ma asma'uha. Asma'uhum Yasir, Zakaria, Musa, Abdullah. Kemudian waman haulai rijal al-qisar. Siapa laki-laki yang siapa laki-laki yang pendek? Sekisar itu pendek. Hum hujajun. Mereka adalah para ya jemaah haji. Min ainahum, dari mana mereka? Ba'duhum, sebahagian mereka ada sin. Sin artinya Cina ya Bu ya. Wa ba'duhum minal Yaban, dan sebagiannya adalah dari Jepang ya. Kira-kira di sini bisa dipahami ya Bu ya. Kemudian aina Musa wa asdiqauhu? Mana si Musa asdiqauhu? Itu asdiqo artinya ini teman laki-lakinya, maka jamannya asdiqo ya Bu ya. Kemudian
zahabu ilal mat'am. Mereka pergi ke mat'am. tempat makan. Ah, Kita artikan satu-satu. Man haula al-fityah atiwal ya Ali. Nah, ini ada yang bertanya, siapa mereka? Al-fityah atau wil yaitu yang menggunakan celana panjang wahai Ali. Kemudian dijawab hum tulab al-judud. Kalian adalah pelajar yang baru. Kemudian min aina hum, dari mana mereka? Hum min Amerika, mereka dari Amerika. Kemudian ahum zumala'u, apakah mereka adalah temanmu? Jawabnya na'am hum zumala'i hum fi fasli. Terus dijawab yaitu benar, mereka ada di teman-teman mereka dan mereka juga ada yang di kelas mereka. Ahum mujtahidun, apakah mereka adalah orang-orang yang mujtahid atau orang-orang yang apa namanya, yang mujtahid itu kalau dalam ilmu usul fikih itu orang yang memiliki kemampuan dalam menimbang ilmu-ilmu agama, maka disebut dengan mujtahid. Nah, ya Bu ya. Di sini apakah mereka mujtahid? Apakah mereka ahli dalam ilmu gitu kan? Apakah mereka sudah melakukan ijtihad sehingga menghasilkan ijtihad? Nah, ini maksudnya dari mujtahid ya Bu ya. Na'am mujtahidun, benar. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Hmm. Ma asma'uhum, siapa nama mereka? Kemudian dijawab, nama-nama mereka ada Yasir, ada Zakaria, ada Musa, ada Abdullah. Ini salah satunya ya, Bu ya. Kemudian dijawab, ulai rijal al-qisas. Dan siapa mereka? Arijal artinya laki-laki, al-qisar artinya jamak. Budak. Siapa mereka? Yang laki-laki itu siapa dan yang perempuan adalah siapa? Itu kira-kira ya Bu ya. Kemudian dijawab hum hujajun. Mereka adalah para jemaah haji. Berarti hujat ini jamaah dari haji ya Bu ya. Dan Kemudian sebagian min aina hum, dari mana mereka? Maka dijawab ba'duhum, sebahagian dari mereka ada yang berasal dari Jepang. dari Cina, kemudian dari Jepang. Jepang, dan sebahagian juga dari Jepang. Jadi adalah orang-orang yang melakukan bekerja di zaman itu, yaitu ada namanya Rijal, ada Rijal Al-Qaisar. Namanya adalah laki-laki itu yaitu Rijal Al-Qaisar. Kemudian dijawab hum hujat, mereka adalah para jemaah haji yang telah mereka lakukan ya Bu ya. Kemudian min aina hum, dari mana mereka? Gitu. Ba'duhum, sebagian mereka ada yang dari sini nih Cina, dan sebagian mereka ada yang dari Jepang. Ya, dari Jepang. Mm-mm. Kemudian aina Musa wa Asdiko, mana kemana ya Musa. Kemudian teman-teman si Musa kemana? Nah, kemudian dijawab zahabu ila mat'am. Mereka pergi ke mat'am. Mat'am artinya adalah restoran. Ya. Baik Ibu-ibu, apakah bisa dipahami semuanya ya tadi penjelasannya? Insya Allah, Ustazah. Alhamdulillah, kalau sudah berarti oke, lanjut ya Bu ya.
Nih, hawil artinya cobalah al-mubtada fi kulli jumalil atiyah ilal jama'. Maksudnya, nih dari sebelah ini kan kita diminta untuk membuat mubtada'nya gitu ya, Bu ya. Nah, contohnya adalah hadza talibun. Maka ketika kita minta hadza talibun, maka eh dia ini ada opsinya yaitu tulab. Tulab itu jamak dari talib ya Bu ya. Jamak dari talib yaitu tulab. Ini adalah pelajar gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita umpamanya ingin menyebutkan dia banyak maka menjadi hadza tulabun. Nah, seperti itu kira-kira ya Bu. Oke, kita mulai contohnya yaitu nomor 1. Kita mulai dari Bu Ani. Silakan Ibu. Hadza tajirun. Hadza. Jadi hadza pakai hadza lagi Ustazah. Kalau di atas kan dia berubah haza, maka dia menjadi haula mereka sama dengan haza maknanya. Oh Tapi iya. kalau dalam bahasa Arab kan dia harus disesuaikan kalimatnya. Silahkan Ibu. Hmm, iya. Eh, Apakah harus pakai haula lagi Ustazah? Iya benar Ibu. Tuh. Haulai tujarun. Hadza. Haulai tujar. Ya. Apa Ya. ini? Ini dah. Mereka haula, mereka tulab artinya pelajar. Mereka adalah pelajar. Oke, Mm. nomor 1, hadza tajir. Ini adalah Pada. pedagang. Tadi jawabannya berarti kalau diganti dia ke jamaknya maka menjadi apa Ibu? Haza lagi atau gimana? Haula ya Ustazah. Ya. Haulai tujarun. Ya, haulai tujar. Oke, nomor 2, silakan Ibu Nur. Hadza hajun. Hajun. Ini adalah para haji. Kemudian jawabannya di titik-titik gimana Ibu? Haula itu hujjajun. Mereka adalah jemaah haji yang banyak berarti. Oke, nomor 3, silahkan Bu Nur tadi udah ya Bu ya, nomor 3, Bu Ila. Bu Ila, silahkan Ibu, nomor 3 Bu. Hadza rajulun. Oke, Bu Ila, silahkan Ibu, nomor 3 Bu. Hadza rajulun, maka menjadi Kalau enggak saya duluan ya Ustazah. Nah, kayak sepertinya ibu-ibu masih bingung ya, Bu ya. Dia begini ya, Bu ya. Hadza ini Rajulun. untuk laki-laki ya, Bu ya. Maka ini menunjukkan berarti ketika digunakan hadza ini berarti maknanya adalah satu orang. Kalau dua orangnya menjadi hazani. Hadzan. Mm-mm. Kalau untuk lebih dari 3, maka kita menggunakan dengan kata haula ini, Bu. Kira-kira begitu ya, Bu ya. Nah, ini nomor apa namanya? Haula. Tajirun. Di nomor 3 tadi, nomor 3 sampai di mana ya, Bu? Siapa lagi yang belum, Bu? Bu Arini. Hai, saya. Nomor 3 ya. Belum saja. Yes. Oh, itu Bu Nani. Mau Ustazah, Bu Nani. Saya nomor berapa? Tadi Nomor nomor satu. 3. Nomor Nomor 3 ya. 3 itu. Hadza rajulun. Iya, hazarojulun. Maka ketika dia lebih dari 3, maka jadinya, Bu,
Haz, hazani saja Haulai. atau haulai. Kalau dia lebih dari 3 berarti jamak ya Bu ya. Jamak berarti dia menggunakan haulai. Haulai Rijal. rijalun. Haulai apa tadi Bu? Rijalun. Haulai rijalun. Mereka adalah Iya. rijal. Ya, jamak dari rojul. Jadi jamak dari rojul adalah rijal ya Bu ya. Jamak dari hajun, ini hajun berarti 1 orang, yaitu jamaknya hujat. Oke, nomor 4. Siapa lagi ya Bu ya? Nomor 4. Saya lah Ustazah. Iya, Saya aja silakan Bu Ustazah. Arin. Haza kabirun. Haulai Haza, kibarun. Haza kabirun. Haulai iya, kibarun. haulai kibarun. Kibarun. Oke, nomor 5. Silakan Ibu. Hada saghirun. Haulai sigharun. Ya, haula sigarun. Oke. Habis Ibu Arini ya Bu ya. Berarti Sekarang selanjutnya Bu Ni. Ibu Nur Hidayah Ustazah sekarang. Tadi Sekarang kan Bu Ibu Hidayah. Ani. Ani. Sekarang Tadi saya, Ibu Ani. Bu Nur, Bu Nur. Iya, Bu Nur sekarang. Silakan Bu Nur. Hada qasirun. Haulai kisorun. Haulai kisarun. Ya. Oke, habis Bu Nur Bu Ila. Ibu Ila nggak di tempat kayaknya Ustazah. Oh, dia izin. Ada keperluan Ustazah. Ada di chat. Oke, Bu. Sekarang Berarti ini lagi siapa Saya lagi, Ustaz. Bu? Benani. Saya Benani. saja. Bu. Iya, Ya. silakan Bu. Haza tawilun. Mm-mm. Haulai tiwalun. Mm-mm. Haza Sogiri ini adalah anak kecil yang paling bontot ya. Kemudian ada yang kita menunjukkan yang tuanya yaitu haula sigar. Mereka adalah anak-anak kecil. Oke. Saya. Haza. Selanjutnya Saya Ustazah. Haza tawilun. Terus mm-mm, haulai tiwalun. mm-mm. Haulai tiwal. Tiwalun. Lanjut Bu Ani, silahkan Bu Ani. Enggak kelihatan Ustazah. Di Nggak buku. kelihatan Ibu-ibu ya. Yang nomor 8. Dicubit. Nomor 8. Nomor 8. Auladun. Iya, auladun. Hada waladun. Haulai auladun. Iya, ini adalah anak laki-laki, 1 anak laki-laki. Jawabannya mereka adalah auladun ya. Jadi gini ya Bu ya, walad di sini berarti ini menunjukkan 1 orang. Maka ketika kita mengganti dia menjadi jamak, maka semuanya berubah. Haula ini apa namanya ya Bu ya, maka digunakan haula karena haula digunakan untuk orang ketiga ke atas ya Bu ya, maka digunakan haula. Oke, kalau untuk kedua tadi kan hazani ya Bu ya. Nah, kalau haula lebih dari 3 orang. Nah, kira-kira bisa dipahami ya Bu ya. Oke, Afan Ustazah. nomor 4 ya Ya. Bu. Ustazah. Kalau untuk 2 orang hadani, terus misalnya hada waladun, 2 anak hadani, waladunnya jadi apa Ustazah? Waladani. Oh, waladani. Mm-mm. Waladani, hadani, waladani. Ikut isim mudhari itu ya. Oh iya ya, oh iya. Oke, kita kembali ke Bu Ani. Tadi nomor 6 ya Bu ya.
Tadi 9 dan 8. Nah, Ibu Hila. Sekarang Bu Nur Hidayah, Ustazah. Sekarang untuk 9 ya. nomor 9. Hadza bunun haula'i abnaun. Haula abna. Oke, lanjut Bu. Sebentar saya next. Oke, nomor kok nggak di atas? Haza amun. Oke, nomor 10 hadza amun. Titik-titik a'mamun. Nah, silahkan Ibu. Haulai a'mamun. Betul, Ustaz. Oke, lanjut. Tadi amun ya Bu, bukan abna ya Bu. Mamun. Benar tadi udah Umi. Umi Saya Nur Hidayah. Berarti nomor 11 haza sehun titik-titik suyuh. Siapa lagi Bu? Haulai. Saya Ustazah. Silakan Ibu. Haulai suhufun. Suyuhun. Ya, Suyuhun. Ulai itu suyuhun. mereka adalah haza untuk muannasnya untuk satu orang ya Bu ya haza. Maka digunakan sehun. Kalau karena dia menunjukkan satu orang, maka digunakan sehun. Berarti ketika itu Qad. haza as-sehun ya Bu. Hadani Bisa dipahami ya Bu ya insya Allah. asykhon. Terus Nih, Baikun. kerjakan latihan ini. Hada dhaifun. Ya, tadi sampai mana Bu? Lanjut Bu. Tadi sampai nomor 11 saya. Terus Umi Yani sekarang Ustazah. Iya, silakan Ibu Ani nomor 12. Hada dhaifun. Haula duyufun. Ya, Haula duyuf. Oke, nomor 13 Bu Nur. Hadza zamilun haula'i zumala'u. Nomor 14. Ya, Ustazah. Haza fakirun. Haulai fuqara'u. Ya, Ustaz. Betul saja. Oke. Saya Nomor ini Ustazah. lagi. Ya, 15. Bu. Nomor 15 lah. Haza goniyun. Haulai Haza goniun. Haula. haulai aghniya'u. Iya, agamnya. Oke, nomor 16. Silakan Ibu. Bu ini ya, Bu yang 16. Ibu Ani. Ana lagi. Silakan Bu Ani. Hada sadiqun. Haulai asdiqa'u. Ya. Nomor 17 Bu Nur. Hadza tabibun haula atau atibba'u. Iya, ini jamak semuanya ini ya, Bu. Oke. Nomor 18 Bu Ila. Bu Ila belum ada, Iya, Ustazah. nomor 18. Sudah, silakan. Apa nih? Hada Hada apa nih? tabibun. Hada Iya, hadza tabibun berarti kalau jamaknya nomor 17. Hada tabibun.
Apa Ula. itu? Apa Haulai Ustazah, saya baru ini cari apa? Sudah. Mencari apa Sekarang Ustazah? 18. tabibun artinya dokter, atibak jamaknya dari dokter, dari tabibun ya, ya, atibak gitu ya, Bu. Oh, ada Oke, nomor tabibun. 8, Ada atibak. nomor Nomor 18. 17 tadi Tobibun tadi udah. Jadi Mbak Nomor 18 Al-Fatah ini, Bu. Ada Hada. al-fatah. Hada. Fatah. Hada fatah. Haulai. Fityatun. Ya, haula fityatun. Oke. Haza akhun. Lanjut, Ibu. Hadza akun. Haulai ikhwatun. Iya, benar. Nomor 20. Haza jadidun. Mm-mm. Haulai jududun. Iya, berarti jamak dari jadid adalah judud Judud. ya, Bu ya. Oke. Jududun. Iya. Nomor 21. Ada madrasah. Ada Umi Ani, Ani. apa bukannya Haza nih? mudarrisun. Ya. mudaris. Rizwan. Iya, Bu. Haulai Mudarrisuna. Mudarisun. Saya 22. mudarrisu. Nah, ya, jadi jamak mudaris adalah mufradnya, mudarisun berarti jamaknya. Oke, nomor 22 haza muhandisun. Silahkan Ibu. Hadza muhandisun. Haulai muhandisuna. Ya, benar. Haza fallah. Silahkan Ibu. Ada falahun. Mm-mm. Haulai falahuna. Ya, benar. Nomor 24. Silakan Ibu. Bu Arini. Oh, wa. Haza majatahadun. Haza. Oh, Hada mustahidu. Haulai majatahaduna. Judud. Mujtahiduna. Iya, gimana Bu? Haza? mujtahiduna. Ya, haza Matajahaduna. mujtahidun. Mujtahidun. Haula mujtahiduna. Oke, Hmm. haza muslim. Silahkan Ibu. Haulai muslimun. Nah, Haza ini muslimun. muslimuna. Aman berapa? Haulai muslimuna. Ya, Aman berapa? haulai muslimuna. Muslimuna. Oh, Ini di sini menggambarkan ya Bu ya, bahwasanya ini dalam posisi adalah dalam posisi mufrad. Yang ini semuanya dia berubah, yaitu dari mufrad berubah menjadi Jamak. apa jamaknya ya Bu ya. Berarti doif adalah mufradnya yang artinya tamu. Berarti kalau banyak tamunya maka kita menggunakan duyuf. Begitu kira-kira ya Bu ya. Mm-mm. Ya. haulai itu apa Ibu-ibu, saja ibu-ibu, artinya? ya Bu, Haulai itu tadi Dari artinya apa? mereka. gimana Bu? Haulai tadi artinya apa Ustazah? Haulai. Haula itu jamak mereka artinya Bu, jamak dari Oh. mufrad. Oh, Terus jamak dari Nih, mufrad. kalau mufrad itu maknanya bendanya satu ya Bu ya, maka menggunakan kata haza ini. Mm-mm. Kalau musanna berarti dia adalah menunjukkan dia dua orang, dua. Maka kalau musanna itu artinya dua, ditandai dengan tambahnya alif dan nun di belakangnya. Ini untuk musanna ya Bu ya. Contohnya Goni itu dalam bentuk mufradnya. Maka kita ingin membentuk jamaknya, maka jamaknya adalah agnia. Nah, seperti itu kira-kira ya Bu. Ustaz ya, kalau jadi musanaknya gimana? Tuh doifun Nah, musanna. ditambah alif dan nun. Berarti umpamanya tobibun nih contohnya Bu ya. Tobibun berarti ketika dia menunjukkan dua, berarti tambah alif dan nun, yaitu menjadi tobiba. Eh, Hmm. Oh, yang isim mudhari tempat deh.
Oke. Dayufun, dayufani, gitu Ustazah. Ya, tabibani berarti ini menunjukkan berarti dokternya ada 2 orang gitu ya, Bu ya. Hmm. Atau mudarisun ini ya, Bu ya, mudarisun. Oke, Daris. maka dia ingin kita bikin tambahannya. Maka kita menjadikan dia menjadi alif dan nun. Berarti contohnya kalau jamak berarti menjadi haulai mudarrisuna. Tapi kalau untuk muzakkar berarti untuk menunjukkan 2 orang berarti hazani mudarrisani. Nah, kalau mau apa ya, Bu ya? Nih, seperti ini. Hazani mudarrisani. Kalau akhun Ustazah jadi apa akhun? Akhi. Akhi berarti akhoni 2 orang. Oh ya, akhun. Mm-mm. Nih, akhoni. Akhun. Kalau khoniyun Ustazah? Goniun. Nah, jadikan tambah aja dengan alif dan nun. Berarti goniani. Nah, itu menunjukkan 2 orang. Fakirani, zamilani, dayufani. Iya. Tazkani. Oke. Ibu-ibu udah jam 9:10. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Bu ya. Tapi insya Allah ibu-ibu paham ya, Bu ya, dengan Insyaallah. isim mausul. Masih perlu lagi. Saja bentuk Nah, kalau perlu jamaknya itu belum latihan, paham. Yang bentuk iya, coba jamaknya. kita bikin PR ya, Bu ya, 5 biji untuk isim mausul ya, Bu ya. Baik, ibu-ibu kita cukupkan sampai di sini karena sudah 9:10. Kita sudahi dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin keluar ya, Bu. Jazakallahu khair. Silakan Ustazah, bimbingannya Ustazah, ilmunya. Silakan Ustazah. Sahabat. Jazakumullah khairan, Umi.